Puji Bapa Yahweh, kita akan baca bersama ya dari kitab Matius pasal kedua ayat 1 sampai ke 15. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 15. Bersama-sama kita akan baca semua ayat ini. Dan supaya terjemahannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang ada di depan ya. 1 sampai 15. Kita baca bersama 3, 4. Dan sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem, seraya bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Anaknya dilahirkan. Nah, mereka berkata kepadanya di Bethlehem, Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin, dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, ia meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampak. Dan seraya menyuruh mereka ke Bethlehem, ia berkata, sambil pergi selidikilah dengan seksama perihal bayi itu, dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba aku pun dapat menyembah dia. Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka, sehingga mereka setelah sampai dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria ibunya. Dan sambil bersujud mereka menyembah dia. Dan selain membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kebanyak persembahan emas, kemenyan dan mur. Dan setelah diperingatkan oleh mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri yang mereka lalui jalan lain. Nah, setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, mengungsilah ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Dan setelah malam dia membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu juga dan menyingkir ke Mesir. Dan dia berada di sana sampai kematian Herodes, sudah dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh oleh seorang nabi yang mengatakan, aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, seperti yang tadi sempat disinggung bahwa kita percaya bahwa hari kelahiran Yesua diperkirakan ya jatuh pada hari raya Sukkot ini ya. Walaupun orang dunia memberitakan dengan cara lain, kita percaya bahwa apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ya, kalau kita baca baik-baik, kita perhatikan baik-baik, waktu Yohanes seperti tadi sempat dijelaskan, waktu Zakaria mempersembahkan persembahan ataupun melaksanakan tugas sebagai seorang imam, ya, di sana disebutkan bahwa si Zakaria ini adalah keturunan daripada Abia, sehingga dari situ berawal perhitungan. Ya, saya percaya sudah
mendapat soft copy mungkin ya, ataupun dari soft copy ke ke grup ya, untuk sebagai gambaran supaya dapat menangkap perhitungan hari kelahiran Juru Selamat ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Adonai Yeshua Masih, kita akan coba gali sedikit demi sedikit ya apa yang tadi sudah kita baca. Karena cerita orang Majus ini memang hanya terdapat di dalam kitab Matius ya. Dalam kitab lain tidak ada ya. Jadi kita coba melihat, mempelajarinya dulu asal muasalnya, baru kita coba oleh kasih kemurahan Tuhan menggali apa maksudnya Tuhan menghendaki kita untuk mengerti apa maksud Tuhan. Karena kita percaya waktunya sudah semakin dekat ya. Saya sudah pernah mengajarkan tentang firman Tuhan dari kitab Matius 24. Ketika ara sudah mulai bertunas ya. Karena pohon ara ini kita percaya melambangkan bangsa Israel, dan bangsa Israel itu adalah bangsa yang digambarkan sebagai pohon ara ya. Dan bangsa ini muncul tahun 48 ya, hanya untuk refreshing ya. Kemudian kita tahu bahwa ada tertulis sesungguhnya ya, Yeshua berkata kepada kita, generasi ini, generasi yang ada tahun 48 ya, dalam Matius 24 ayat ke-20 ayat ke-34, nanti saudara baca semua ya. Generasi ini akan lihat. Nah, kita kan kalau karena dikatakan generasi, kita hitung-hitungan main generasi. Saya sudah mengajarkan bahwa bangsa Israel ya diperbudak selama 400 tahun, 4 generasi. 400 tahun, 4 generasi. Jadi satu generasi berapa? 100 tahun. Dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. 20 generasi. Ya, saudara bisa hitung itu nanti pakai ayat-ayat yang kita pelajari, itu ada umur semua. Saya sudah hitung. Ya, dari Adam sampai Abraham 20 generasi, 2000 tahun. 2000 dibagi 20, 100 tahun. 2 ayat sudah menguatkan kita bahwa satu generasi yang dimasukkan Yeshua adalah 100 tahun. Tetapi ingat, ada tertulis waktunya dipersingkat. 1948 ditambah 100, 2048. Berdasarkan perhitungan ini. Tapi kita harus ingat, waktunya dipersingkat, kita tidak tahu berapa lama. Bisa aja besok, bisa aja hari ini. Masalahnya siap apa enggak, hanya itu saja ya. Puji Bapa Yahweh. Kita lihat dari kitab yang sudah kita baca tadi, firman-firman yang kita baca ya. Dipercaya orang Majus ya, ataupun Magos dalam bahasa Yunaninya, Magus dalam bahasa Latinnya, adalah orang-orang yang ahli perbintangan ya. Orang-orang yang dikatakan oleh terjemahan lain, mereka adalah wise men, orang yang bijaksana, orang yang pintar, ahli perbintangan. Karena itu ketika mereka melihat ada bintang yang berbeda dengan bintang-bintang lain ya, mereka yakin ada sesuatu yang istimewa di sana ya. Karena itu ketika bintang itu muncul dan mereka bersepakat, saya katakan mereka karena memang tidak dijelaskan ada berapa orang ya. Tapi kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, itu bukan single, tetapi banyak. Ya, banyak. Ada orang yang menafsirkan paling sedikit 3 orang. Kenapa 3? Karena 3 persembahan. Ya, tapi itu penafsiran. Ya. Nah, di sini kita melihat, ketika mereka lihat, mereka langsung siap-siap, mereka berangkat ke diperkirakan dari Persia. Memang Persia itu ada di sebelah timur daripada
Yerusalem dari Israel, ya. Dan kita melihat di sini mereka bergerak dan langsung pergi ke penguasa di daerah itu, ya. Penguasa di daerah itu yaitu Raja Herodes, ya. Sekarang menjadi pertanyaan adalah berapa lama dia jalan? Betul? Ya. Karena perjalanannya kalau saya lihat di peta, kalau saya main itulah apa googling gitu kan, jaraknya sekitar 2.300 km. Ya. Berapa lama? Ingat, jalannya bukan kayak sekarang ya. Jalannya ya mungkin nggak ada jalan. Mereka bikin jalan sendiri, hanya mengandalkan bintang. Nah sekarang kita pengen tahu kan, berapa lama kira-kira mereka dalam perjalanan. Oke, sekarang kita coba hitungan dulu. Kita lihat dulu di dalam ayat-ayat ini, ya. Di dalam ayat ke 11 kita lihat ya, kita agak melongkap dulu, atau ayat ke 9 lah, 9 kita lihat dulu ya. Ayat 9 dulu. Setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur bergerak mendahului mereka. Perhatikan ayat ini ya. Hingga setelah sampai dia berdiri di atas tempat siapa? Bayi. Kita cek dulu bayi ini. Coba terjemahan King James. Ya, terjemahan King James. Bayi ya, ingat ya. When they had heard the king, they departed and go. Apa ini? The star which they saw in the east went before them till it came and stood over where not a baby. Not a baby. Tadi kan bayi kan? This is not a baby. The young child. Ya, the young child. Bukan baby. Sekarang kita lihat di dalam Lukas. Ini sebagai perbandingan dulu ya. Lukas pasal ke 2. Kita baca mulai ayat 6. Ayat 6 sampai 8 dulu. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 8 dulu ya. Terjadilah ketika mereka berada di sana, maksudnya Maria sama suaminya Yosef, waktu itu ia bersalin, waktu untuk dia bersalin telah digenapi. Dia melahirkan anak laki-laki yang sulung dan dia membungkusnya dengan lampin, membaringkan di dalam palungan sebab tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Dan di wilayah yang sama para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak. Perhatikan ayat itu ya. Kemudian kita lengkap aja. Lengkap kita lihat ke ayat ke 15 ya, nanti saudara baca semuanya. Kita harus tahu dulu sejarahnya ini. Terjadilah ketika para malaikat itu pergi dari mereka ke surga, orang-orang itu yaitu para gembala berkata seorang terhadap yang lain, sesungguhnya kita harus melintas sampai ke Bethlehem dan melihat kejadian yang telah terjadi ini yang telah Ia beritahukan kepada kita. Terus, dan dengan bergegas mereka pergi mendapati baik Maria dan Yusuf maupun bayi. Perhatikan ya, bayi. Kita lihat terjemahan King James. And they came with haste and found Mary and Joseph and the baby. Bisa ditangkap maksudnya? Ya. Maksudnya begini. Antara zaman para gembala dengan zaman orang Majus itu waktunya beda. Waktu zaman gembala, waktu Yesua lahir, langsung malaikat turun beritahukan kepada gembala, ada Yesua lahir. Saya tangkap ya. Jadi masih bayi. Makanya dikatakan ini a baby. Ya. Nah, terus kita lihat ya. Tadi kita baca dalam ayat-ayat tadi, nanti saudara baca ini, saya hanya kasih gambaran supaya saudara nanti selidiki lagi. Karena banyak orang yang memperkirakan bahwa
kelahiran kan banyak mereka merayakan kelahiran Yeshua, gembala sama orang Majus bersamaan, itu nggak sama, ya. Di sana dikatakan di dalam Matius pasal kedua tadi, ya kita lihat, ayat ke-7. Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam. Dia panggil orang Majus, dia tanya secara diam-diam, meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampak. Jadi dengan ayat-ayat ini kita yang mau menyelidiki firman yakin percaya bahwa waktu gembala yang ada di padang pengembalaan, waktu dia datang ke Yeshua di Bethlehem itu masih bayi, baru lahir. Dia datang, memang area yang sama kan, datang. Tetapi waktu orang Majus, bintangnya nampak memang pada waktu yang bersamaan. Kita prediksi, ya, atau kita tafsirkan. Jadi waktu Yesus lahir, bintang itu keluar. Cek. Ya, artinya kalau kita mau tafsiran ini, ya, bintang itu kan bisa melambangkan manusia. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, sepertiga dari bintang-bintang diseret sama setan. Nah, kalau saudara mau tahu persis jumlah manusia di muka bumi sekarang, malam-malam lihat bintang, itu men. Ya, ini benar, ini kan bintang itu ke manusia. Banyak sekali. Itu men kalau bisa. Ya. Nah, di sini kita melihat, saudara ini dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Berarti kalau berdasarkan terjemahan dari bahasa lain, ya, itu yang cair. Kalau lihat dari perkataan si Herodes ini kan hanya diam-diam. Makanya di dalam Matius pasal kedua ini ayat ke berapa? 16. Ya. Karena dia udah tanya, kapan sih kamu lihat? Jadi dia udah tahu, dia bisa kira-kira. Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya, ya, orang-orang Majus, dia sangat marah. Dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan seluruh wilayahnya. Dari yang berumur berapa? Udah tahu. Kan dia udah nanya sama si orang Majus kan, kapan dia kelihatan? Ya. Dari sini dia bisa memperkirakan anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah bunuh. Saya tangkap ya. Nah, jadi memang kita mengucap syukur ada kitab suci, tapi kita harus sangat berhati-hati, ya. Kalau saudara punya kitab suci yang lain dengan terjemahannya, coba bandingkan. Karena dari kenyataannya kan semuanya bayi. Jadi kalau dibilang bayi di kitab Matius, bayi di kitab Lukas, orang berpikiran bahwa yang ketika gembala sama orang Majus waktunya sama, ternyata nggak sama. Berbeda mungkin sekitar 2 tahun. Saya tangkap ya. Oke. Puji Bapak Yahweh, kita lihat dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Ya. Orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur. Orang yang ahli perbintangan, melihat bintang, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita sudah pernah belajar tabernakel. Nah, ini terus dipelajari. Kalau di situ rahasia sangat luar biasa. Ya. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, kemudian mereka diusir dari Taman Eden. Ya. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat ke 24. Dia atau Bapa Yahweh mengusir manusia itu keluar, dan dia menempatkan kerub-kerub di mana? Di sebelah timur Taman Eden. Artinya mereka dikeluarkan melalui pintu timur. Betul? Ya, karena itu pintu timur dijaga. Ya.
Di pintu timur dijaga. Semakin ke timur, semakin jauh dari Tuhan. Saya tangkap ya. Karena itu Tuhan atur. Dia berikan hukum ataupun Torah, aturan, ketetapan dan perintah. Diberikan kepada manusia melalui Musa, melalui bangsa Israel dan sampai kepada kita. Ya, ingat, 10 hukum itu tangan Tuhan sendiri yang tulis di loh batu. Tidak ada satupun ayat yang lain yang ditulis Tuhan, hanya 10 hukum ini. Hanya 10 hukum Torah, 10 hukum dan 10 perintah Tuhan. Tuhan yang tulis dengan tangannya sendiri. Ya, bagaimana Tuhan yang tulis kok dibilang sekarang nggak berlaku? Itu kan kurang ajar. Dari 10 perintah, Tuhan ajar kepada Musa 40 hari 40 malam kali 24 jam. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kok bisa? Ya bisa, karena dia ngomong sama Tuhan. 10 perintah menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan. Ya. Dari 613 kemudian kita rangkum, Yesua rangkum menjadi 2 perintah yang utama. Mengasihi Bapa Yahweh dan mengasihi sesama. Dan di dalam Torah diajarkan bagaimana supaya manusia yang jatuh dalam dosa bisa kembali menerima kemuliaan yang hilang karena dosa. Ya, karena dosa. Kalau saudara pelajari benar-benar kan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka merasa oh dia telanjang. Mereka mau membenarkan diri pakai daun-daun arah. Nah, itu kan karakter manusia. Ya kalau disalahin nggak mau, maunya membenarkan diri. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan sendiri yang buat pakaian untuk mereka. Ya, Tuhan atur bagaimana supaya kita bisa kembali menerima kemuliaan Tuhan. Karena itu diatur tata ibadah seperti yang denah yang ada di sini, denah tabernakel. Semakin jauh dari Tuhan berarti semakin ke timur. Tabernakel ini masuk dari arah timur menuju ke barat. Ya, jadi pintu masuknya, pintu gerbang itu di timur. Semakin ke dalam sampai kita bertemu dengan Bapa, ya, dengan Adonai Yeshua Mashiach. Itu ke arah barat. Jadi berlawanan dari arah yang dipilih ataupun yang dipilih di mana manusia disingkirkan. Dan sayangnya ini yang dipilih oleh si siapa? Si Lot. Ya, si Lot itu kan ketika dia berpisah dengan Bapak Abraham karena pelayan-pelayan berantem, dan mereka memisahkan diri. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 13 ayat ke 11. Ya, Kejadian pasal 13 ayat 11. Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan dan Lot menempuh yang apa? Sebelah timur. Semakin ke timur, semakin jauh dari Tuhan. Ya, nah di sini Tuhan ajarkan kita masuk dari pintu timur, terus diproses. Ini kan proses pertobatan, proses kita mengenal Yeshua, bertobat, dibaptis, hidup dan bergaul dengan Tuhan, dengan sinar kemuliaannya, dengan terang yang Tuhan berikan, ya, dengan makan roti. Nah, ini kan gambaran-gambaran yang ada sekarang. Ya, pelita, kaki pelita. Kalau kita lihat kaki pelita ini gambaran daripada gereja. Ya, kita lihat ya, gereja, kita ulangi lagi nih, gereja di dalam Wahyu pasal ke-1 ayat ke berapa? 20 kita lihat. Rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku
Dan ketujuh kaki pelita emas itu, ketujuh bintang adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Ketujuh kaki pelita yang telah kau lihat adalah 7 gereja. 7 gereja. Nah, kita ada di jalan gereja yang terakhir, gereja Laodikia. Ya. Apa yang terjadi dalam zaman gereja pertama Efesus sampai gereja ke-6 itu numpuk semua di gereja ke-7. Ya, karena itu kita sudah pernah dengar firman Tuhan. Ya, orang pada zaman gereja ke-7, zaman gereja Laodikia menganggap diri kaya, menganggap semua cukup, tapi dalam pandangan Tuhan engkau miskin, engkau malang, engkau telanjang. Ya, jadi kalau ibadah kelihatan hebat, tapi Yesuanya ada di luar. Sian, dan mereka nggak menyadari. Nah itu terjadi, ya. Dan kita melihat bahwa gereja dilambangkan dengan kaki pelita. Nah, sekarang ini kaki pelita kayak gini, ya, tapi ini nggak mirip. Tuh, kita lihat di dalam Keluaran pasal 25. Ya, ayat ke 31 mulai. Haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karet tempaan, alas tumpuannya, tangkainya, ya, tangkainya, kelopaknya, kuntum-kuntumnya, bunga-bunganya, ya. Harus seiras dengannya. Haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, jadi kiri kanan, 3-3 ya. 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang satu, 3 tangkai dari kaki pelita yang lain, ya. Haruslah ada 3 kelopak seperti bunga badam, ya. 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang satu dengan kuntum bunga, dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain, kuntum bunga dan kelopaknya, ya. Kuntum bunga kalau sudah baca di atasnya kan dilihat karena jangan sampai salah ya. Kalau sudah lihat di dalam ayat ke-31 ada kelopaknya, ada kuntumnya, ada bunganya. Ada kelopak, ada kuntum, ada bunga. Jadi satu bunga badam terdiri dari 3 bagian. Kalau gini, sini kan kita nggak lihat nih. Jangan nggak tahu. Ya. Satu bunga badam terdiri dari 3 bagian. Ya, satu tangkai ini, jangan lihat yang di tengah ya. Satu tangkai ini, ya, ada 3 bunga badam. 3 bunga badam kali 3 bagian, jadi 9 bagian, betul? 9 bagian bunga badam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 kali 6, 54 bagian bunga badam. Tetapi di tiang yang atau satu ini itu ada 4 bunga badam, ya. Lalu kita lihat ayat 34. Ya. Haruslah pada kaki pelita yang di tengah itu kaki pelita ada 4 kelopak. Ya. Ada 4 kelopak seperti bunga badam dengan kuntum dan bunga. Jadi di tiang satu ini ada 4. 4 kali 3 12. 12 ditambah 54, 66 bagian bunga badam. Bunga badam kita sudah pelajari adalah bunga yang dipilih Tuhan ketika, ya, 12 suku Israel. Tuhan perintahkan, kita lihat dalam Bilangan pasal ke pasal 17, ya. Kita baca aja ayat 8. Nanti saudara baca semua ya, ayat 8. Terjadilah pada keesokan harinya bahwa Musa masuk ke dalam kemah kesaksian. Tampaklah tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga, menghasilkan apa? Bunga badam. Bunga badam adalah bunga yang dipilih oleh Tuhan, tetapi juga dipilih oleh manusia, ya, dipilih oleh manusia. Contoh, Kejadian pasal 43 ayat 11.
Lalu Israel atau Yakub, ayah mereka berkata kepada mereka, jika demikian maka perbuatlah ini. Ambillah dari hasil terbaik, perhatikan ya, hasil terbaik negeri ini. Dalam wadah-wadahmu bawalah kepada orang itu sebuah persembahan. Sedikit balsam, sedikit madu, rempah-rempah, mur, kacang-kacangan dan buah badam. Jadi buah badam ini buah yang dipilih oleh Tuhan, juga dipilih oleh manusia. Sebab itu dipilih Tuhan untuk membentuk gereja. 66 bagian bunga badam tidak kebetulan. Kitab suci kita terdiri dari 66 bagian. 12 roti disusun sesuai dengan aturan tabernakel. Tidak disusun 12, tetapi 6. Itulah yang harus menjadi bagian kita. Dengan terang daripada Roh Kudus, kita dapat mengerti firman. Sehingga kita tidak bisa dibodohi oleh orang. Karena akhir zaman kan nabi-nabi palsu, hamasia palsu muncul. Ajaran-ajaran palsu juga semakin kuat. Ya, semakin kuat. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa lewat. Karena banyak kan di luar sana, ada buku Heno, ada buku Yasar, macam-macam buku. Katanya ini buku baru muncul, kata-kata kitab Daniel, ayo baca yang benar lah. Saya sudah baca buku, baca yang benar. Dalam kitab-kitab itu banyak yang tidak sesuai. Saya percaya semua buku itu sudah dibaca oleh siapapun yang menyusun kitab suci ini. Tapi itu termasuk yang sudah disingkirkan. Karena apa? Karena tidak sesuai. Di dalam buku-buku itu tertulis bangsa Israel dijajah atau menjadi budak selama 200 tahun. Tidak sesuai, sini 400 tahun. Ya. Di dalam buku itu ditulis bahwa ketika Bapak Abraham mempersembahkan Yesak, ada Ismail. Nggak masuk akal. Kok orang yang menamakan diri orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, yang beribadah kepada Bapak Yahweh, kok cepat percaya? Nah, kalau kita nggak berhati-hati, bahaya. Maka salah satu buku mengatakan, ya, karena saya baca, ya, malaikat-malaikat yang jatuh itu ada 200 orang. Para pemimpinnya justru mengajari mereka. Ya, ada yang mengajari cara pengobatan. Begini, obat sakit ini, obat ini. Kok gitu dipercaya? Setan itu tugasnya cuma 3. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mana bisa dia bikin obat-obatan untuk kesembuhan orang. Tetapi saya pun percaya kalau itu bisa diajarkan, tetapi kepada siapa dia diajarkan. Kita harus lihat ya. Di dalam kitab Kejadian pasal ke berapa? Ini sebagai pengetahuan supaya saudara tahu bahwa bisa aja malaikat itu jatuh. Kemudian ditulis buku ada 200 malaikatnya. Loh, kok tahu sih? Oke lah tahu, siapa yang tulis kita nggak tahu. Terus buat apa kita tahu? Ya, kalau sebagai pengetahuannya oke-oke aja. Tetapi jangan diberitakan seolah-olah bahwa pengobatan itu dari mereka, nggak bisa. Kita lihat ya dalam kitab Kejadian pasal ke-4. Ayat ke-20 mulai. Supaya kita mengerti. Ada melahirkan Yabal. Ia adalah bapak dari semua orang yang menghuni kemah dan peternakan. Artinya dia ini adalah mungkin sekarang ini arsitek dan peternak yang luar biasa. Ya. Nama adiknya Yubal, dia menjadi bapak dari semua orang yang memainkan harpa dan seruling. Ya. Kemudian Zila, dia pun melahirkan Tubal-Kain yang menampas semua tembaga besi yang berukir, adik Tubal-Kain. Kalau kita percaya, ingat bahwa ini siapa? Ini keturunan Kain. Ya, kalau saudara baca ini kan dalam kitab Kejadian pasal 4 sampai ke ayat-ayat ini adalah keturunan siapa? Kain. Siapa Kain itu? Itu harus kita lihat. Itu yang harus kita lihat. Ya, banyak orang percaya,
Itu karena anaknya Adam dan Hawa. Ya, kalau kita lihat sepintas, seolah-olah itu benar. Ya, seolah itu benar. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau Yesua ngomong, itu pasti benar atau diragukan kebenaran? Pasti benar. Pasti benar. Ya, pasti benar ya. Karena kita percaya dia adalah kebenaran itu sendiri. Kita baca Yohanes pasal 8. Ayat ke-44. Kamu berasal dari bapakmu. Siapa? Setan. Setan. Kira-kira Yesus ini ngomong, asal ngomong atau benar? Pasti benar kan? Bapakmu setan. Dia ngomong sama siapa? Orang-orang ahli Alkitab, orang-orang Yahudi. Bapakmu setan. Ya. Kemudian ini pun sebenarnya sudah diberitakan. Pertama oleh Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat ke-7. Setelah melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang datang pada baptisannya, dia berkata, "Hai keturunan ular biludak." Kira-kira dia ngomong main-main atau benar? Pasti benar. Berarti ada keturunan ular biludak. Ular itu melambangkan siapa? Setan. Apa yang terjadi di Taman Eden? Ini jadi pertanyaan. Apa dia makan buah? Waktu itu kan berlakunya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul? Kalau dia makan buah, kenapa bukan mulutnya mencong? Betul nggak? Kalau benar dia makan buah. 1 Yohanes pasal ke-3 ayat 12. Bukan sebagaimana kain yang berasal dari mana? Ini firman. Bukan sebagaimana kain yang berasal dari sejahat. Siapa? Setan. Jadi apa yang dilakukan oleh Hawa? Itulah perzinahan pertama yang dilakukan oleh manusia. Hawa berzina dengan setan. Karena kan itu malaikat, itu mereka jatuh itu roh. Banyak kejadian sekarang kan, orang-orang kawin sama Nyai Roh Kidul, kawin sama siapa? Itu hanya untuk membawa supaya manusia ingat bahwa setan dahulu sudah menjamah Hawa terlebih dahulu. Dan saya percaya, ya, saya percaya bahwa yang kita lakukan ini adalah perintah daripada Bapak Yahweh supaya kita melakukan kehendaknya dengan benar, ya. Nanti kita lihat ya. Dalam kita baca dalam 1 atau 2 Korintus pasal 11 ayat ke-1 ayat kedua. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah apa? Mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang apa? Perawat yang suci bagi Hamasiah. Kenapa saya ambil ayat ini? Ya, saya
Ini tafsiran saya. Saya nggak pernah baca buku manapun seperti apa yang akan saya katakan. Belum pernah ada yang tulis, belum pernah saya baca. Tapi yang hikmat Tuhan ya saya sampaikan. Paulus menyediakan perawan. Terus kenapa korban itu harus darah? Bisa tangkap? Kan korban itu darah kan yang diambil, dipercikan. Itu karena tafsiran saya, Hawa tidak mempersembahkan darah perawannya untuk suaminya, tapi untuk setan. Bisa ditangkap? Ya. Karena itu darah itu yang dipersembahkan seolah-olah mau menyatakan itulah akibat ulah perawan Hawa mempersembahkan perawannya kepada setan. Karena itu Paulus katakan mempersiapkan kita sebagai perawan, darah yang suci untuk Tuhan. Nah di sini kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Kita kembali ke sini, ya. Kita diajar di dalam ruang kudus. Ya, banyak orang di luar sana, hampir kiamat, dunia akan hancur. Percaya nggak saudara? Jangan percaya ya, karena itu bukan iman kita. Iman kita tidak seperti orang-orang di luar sana. Dunia ini tidak akan dihancurkan sebelum orang-orang kudus, saudara dan saya, memerintah bersama Yeshua di mana? Di muka bumi ini. Berapa tahun? 1000 tahun lamanya. Jadi nggak akan dimusnahkan sebelum kita memerintah bersama Yeshua. Ya, kita lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat ke 10. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan apa? Kami akan memerintah di atas bumi. Ya, memerintah di atas bumi. Karena itu kita harus hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan. Kita lengkap di Wahyu 20 ayat keempat. Aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Penghakiman telah diberikan kepada mereka dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim. Siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, tidak menerima tanda perlainnya atau pada tangan, dan mereka hidup nama renta bersama Hamasya berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Saudara dan saya sedang dipersiapkan menjadi raja dan imam-imam. Ayat kita baca Wahyu pasal ke 21 ayat 1. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Perhatikan, karena langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Gak ada laut lagi. Artinya bumi yang sekarang ini setelah 1000 tahun kita memerintah bersama dia, ini dihancurkan. Kita sudah diraihkan. Dia akan membuat bumi yang baru, langit yang baru, nggak ada lagi lautan, nggak ada lagi lautan. Nah, kita diajar oleh Tuhan untuk masuk kepada masa pertemuan dengan Yeshua 1000 tahun lamanya. Saudara dan saya dikatakan tadi kan akan memerintah bersama dia. Kita akan jadi raja, ya. Akan memerintah bersama dia menjadi raja dan menjadi hakim. Tapi bukan lagi pikiran kita. Ya, kita sudah baca, kita lihat lagi Ulangan pasal 17 ayat 18-19 ya. Namun harus terjadi ketika dia duduk di atas tahta, ya. Di atas tahta, ingat, saudara dan saya akan menjadi raja.
duduk di atas takhta, maka dia harus menulis baginya salinan Torah itu pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Haruslah ada bersamanya, dia harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya, sehingga dia dapat belajar takut akan Yahweh Elohimnya dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini dan ketetapan ini untuk melakukannya. Artinya, saudara dan saya diperintahkan Tuhan menulis Torah ini di dalam hati kita. Bukan lagi buku, di dalam hati. Karena kita akan memerintah bersama dia. Kita akan menjadi hakim bersama dia. Itulah yang kita makan di dalam ruang kudus. Itulah tugas gereja. Untuk kita makan firman-Nya. Sehingga kita menjadi dupa harum untuk kemuliaan Tuhan. Nah bukan waktu ya main-main. Kalau Tuhan buka tentang tahun 48, jangan 2048, jangan lihat tahun 2048-nya. Karena ada tertulis waktunya dipersingkat. Berapa lama saya tidak tahu. Saya hanya menerangkan berdasarkan apa yang tertulis. Generasi ini akan ada. Dari tahun 1948 sampai 2048 berarti kan 100 tahun. Tapi kalau waktunya dipersingkat, who knows, nggak ada yang tahu. Hanya siap-siap. Saya dapat postingan, banyak orang yang dapat penglihatan, banyak orang rapture. Bagus. Hanya masalahnya siap apa enggak? Siap apa enggak? Ya. Dan orang Majus ini, saya percaya bagian daripada umat pilihan Tuhan. Ketika ada dorongan, ya, berbicara bintang, tadi berbicara utusan-utusan Tuhan. Ya. Dia datang kepada mencari Yeshua. Walaupun diperlukan waktu lebih dari setahun, mereka jalan. Kalau kita sekarang kan jarak dekat aja, aduh jauh gerejanya. Orang kayak begini gak bakal bisa diharapkan kesetiaan. Nah saya bukan, ini kan kita lihat kan, ya. Memang gereja sih ya terserah mau datang apa enggak. Tapi kan ada tertulis, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ada tertulis, kamu harus beribadah kepada Yahweh. Itu kan perintah. Jangan remehkan firman Tuhan, kata Amsal 13 ayat 13. Jangan rendahkan dia. Ya. Inilah masa pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Herodes akhir zaman. Ya, pengen tahu kan? Waduh, setelah kita baca tadi ayat-ayat kan, imam-imam kepala dikumpulkan, ahli-ahli dikumpulkan, dengan tepat mereka bilang di Bethlehem. Tapi perhatikan, apakah mereka ikut sama orang Majus? Tidak ada ditulis. Hanya ngomongnya doang, pintar ngomongnya, tapi tidak mau datang, merendahkan diri, menyembah dia. Sama kelakuan seperti Herodes, nanya bisik-bisik sama orang Majus, tapi punya tujuan yang jahat, membunuh bayi Yeshua Masih. Nah, kita lihat juga satu hal yang menarik dari pembacaan ini, ya. Kita lihat di dalam Matius 2 tadi, ayat ke-11. Setelah tiba di rumah itu, ya bukan di kandang tapi di rumah, karena dia sudah pindah, ya. Saya percaya dia pindah, ya. Kita balik lagi sedikit supaya jangan kelengkapan, karena saya diingatkan supaya lengkap, ya. Kita lihat dalam Lukas pasal 2 ini, ya. Kita lihat dalam Lukas pasal 2, ya, ayat 21 mulai. Ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya disebut Yeshua, ya. Nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung dalam rahim. Ketika hari-hari pengairan telah digenapi menurut Torah Musa,
mereka membawa dia kemana? Ke Yerusalem. Ya, itu nanti saudara baca di dalam Imamat pasal 12 ya, tentang penahiran. Kalau laki-laki yang dilahirkan, ya ini juga nanti saudara baca dalam Imamat 12 ya. Kalau dia melahirkan laki-laki, itu masa nifasnya 40 hari. Tapi kalau dia melahirkan perempuan, masa nifasnya 2 kali. 40 kali 2, 80 hari. Berdasarkan ayat ini, setelah hari penahiran, berarti setelah hari ke-40, si kedua orang tua ini, Maria dan Yusuf, membawa Yeshua ke Yerusalem. Untuk di dalam ayat ke berapa, ayat selanjutnya kita baca aja. Sebagaimana telah tertulis dalam Torah Yahweh, setiap anak laki-laki yang membuka rahim akan disebut kudus bagi Yahweh. Dan untuk mempersembahkan korban apa yang telah dikatakan di dalam Torah Yahweh, sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Dari ayat-ayat ini mempersembahkan tekukur itu mereka boleh digolongkan orang yang miskin. Kalau persembahan yang ke orang kaya itu lembu. Kalau agak kurang kaya itu domba. Kalau agak miskin ya tekukur ini. Kalau miskin sekali ya tepung aja. Nah ini aturan Tuhan, nanti saudara baca di dalam Imamat pasal 5. Ya. Nah, di sini kita melihat ya, setelah mereka mempersembahkan membawa Yeshua ke bait suci, kemudian kata firman Tuhan kita lengkap di ayat ke 39. Ketika mereka telah menyelesaikan segala sesuatu menurut Torah Yahweh, perhatikan ayat ini ya, mereka kembali kemana? Ke Galilea, ke Nazaret, kota mereka. Yerusalem sama Bethlehem itu jaraknya kurang dari 10 kilo. Nanti sudah lihat di peta ya. Tapi Yerusalem ke Nazaret itu jaraknya lebih dari 100 kilo ya. Kalau dilihat dari sini ayat-ayat ini dengan ayat-ayat Matius tadi ya, mereka sudah kembali dahulu ke Galilea atau ke kota Nazaret, baru orang Majus itu datang. Bisa ditangkap ya? Orang Majus itu datang, mereka tidak lagi di Bethlehem, sudah kembali ke Nazaret. Ya, nah jadi kan kita harus lihat ini. Ternyata antara gembala sama orang Majus nggak sama waktunya. Orang Majus dia tidak datang ke Bethlehem. Kenapa saya bilang dia tidak datang ke Bethlehem? Berdasarkan umur, berdasarkan ayat tadi, dan berdasarkan ayat tadi dikatakan dalam Matius, dia akan dapat firman dari atau petunjuk berdasarkan firman Tuhan dari ahli-ahli kita. Tetapi setelah mereka keluar, dia lihat bintang. Saya tangkap, dia lihat bintang. Jadi dia nggak lagi dengar itu, dia ikuti bintang ini. Bintang inilah yang membawa mereka dari Yerusalem, bukan ke Bethlehem, tetapi ke Nazaret. Kalau ke Bethlehem hanya sekitar 10 kilo dari Yerusalem. Tapi dari Yerusalem ke Nazaret 100 kilo lebih. Bintang ini yang dia percaya, bukan omongan daripada mereka yang menamakan diri imam. Si Herodes, dia kan ngomong sama si ayat-ayat tadi kan, dia kan nanya dengan diam-diam, nanya sama si orang Majus, kapan kamu lihatnya? Dia kasih tahu kan, pasti ya sekitar lebih dari setahun yang lalu. Jadi dia perkirakan ya. Makanya anak umur 2 tahun yang dia bunuh. Tetapi arahnya beda. Karena dikatakan di Bethlehem, tujuannya di Bethlehem, sehingga dia pergi ke selatan. Sedangkan orang Majus dia pergi ke utara, ke Nazaret. Jauh. Rencana Tuhan luar biasa. Nah kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya, ketika si
orang Majus sudah sampai. Kata ayat ini ya, Matius pasal kedua tadi, ayat ke 11 tadi dikatakan begini. Yang supaya jangan salah ya, karena banyak orang yang salah. Setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria ibunya. Sambil bersujud mereka menyembah siapa? Menyembah Yesua, bukan menyembah Maria ya. Bisa ditangkap? Mereka tidak menyembah Maria. Kalau ada manusia menyembah Maria, dia menyembah berhala. Manusia tidak boleh disembah, hanya Tuhan yang disembah. Orang Majus tahu dia datang bukan untuk Maria, dia datang untuk si bayi ini. Karena itu jelas dikatakan mereka menyembah dia. Mereka menyembah Yesua, bukan menyembah Maria. Kan ada kepercayaan lain kan, yang dia sembah Maria. Setan sudah menggelapkan dia. Karena banyak ajaran-ajaran yang gak benar. Kalau saya kembalikan ke ayat-ayat tadi, ya, ada pengajaran ini diajarkan oleh malaikat-malaikat. Malaikat yang jatuh itu kan jadi pengikutnya setan. Kalau pengikutnya setan ngajarin ke Kain, itu keturunan Kain itu Kelop. Tadi Kejadian pasal 4 kan itu keturunan Kain. Kalau setan atau malaikat yang jatuh ngajarin kepada keturunan Kain, itu Kelop. Alirannya benar. Kalau Tuhan memerintahkan dalam kita keluar membuat ini, itu bukan keturunan Kain. Kan tadi ada yang ahli tembaga. Masa keturunan Kain? Ini kan dia katakan Tuhan memberikan hikmat bagi Aholiab dan Bezaleel. Itu buat semua. Karena itu jangan sampai kita gampang tertipu. Karena itu saya hanya ajarkan baca firman Tuhan. Karena pengkhotbah sekarang juga luar biasa. Tapi kalau saudara nggak hati-hati, saudara sesat. Ya. Nah, di sini kita melihat pertemuan dengan firman yang benar membuat jalan hidup orang Majus. Kan dikatakan dalam ayat-ayat Matius pasal 2 tadi, ayat ke 12. Matius 2 ayat 12. Setelah diperingatkan melimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Orang yang sudah bertemu dengan Yesua, dia tidak akan lagi berjalan melalui jalan yang lama, tapi jalan yang baru, yang terus menerus diperbaharui sampai sempurna. Kita mengimani kan, saya mengucap syukur minggu kemarin Pak Simon, sampai pengangkatan. Bagus, puji Bapak, itu iman. Sampai pengangkatan. Nah, kita tidak tahu kan pengangkatan kapan. Berdasarkan kita ayat-ayat firman Tuhan tadi, tahun 2048. Karena waktu ini bersingkat, kita tidak tahu. Ya. Nah, sekarang bagaimana iman kita? Keselamatan bukan lagi urusan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan ini keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tinggal pilih, mau pilih yang mana. Kau pilih dia, kita pilih dia, kita selamat. Kita nggak pilih dia, kita binasa. Ya. Hari ini kita percaya 2000 tahun yang lalu, orang-orang Majus, para gembala, datang berlelah-lelah mencari Sang Juru Selamat. Nah, kita percaya saudara dan saya datang ke tempat ini karena perintahnya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini. Kita datang, kita terima firman Tuhan. Nah, saudara cek lagi. Tadi gembala ngomong itu benar gak sih? Cek aja. Cek. Apakah Yesus salah ngomong kamu bapakmu setan? Apakah Yesus salah? Gak mungkin dia salah. Kalau saya lihat paling sedikit at least 3. Yohanes Pembaptis, Yesua, dan Yohanes murid yang paling dikasih.
mengatakan kamu keturunan ular biludak, bapakmu setan. Si Kain itu berasal dari si jahat. Cukup 3. Satu ayat kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat 20. Adam menyebut istrinya dengan nama siapa? Hawa. Perhatikan ayat selanjutnya. Dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Saya pelajari dari semua kitab ini, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Adam bapak dari semua yang hidup. Bisa ditangkap? Tapi ini ada. Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Jadi biangnya ini. Hawa ini ibu dari semua yang hidup. Bukan Adam. Ya, banyak orang, oh nggak mungkin ya, terserah. Saya percaya firman Tuhan. Karena itu Yesus kata ada benih lalang, ada benih gandum. Lalang sama gandum, ya. Kalau dia belum tumbuh bulir, memang sama persis. Karena itu Yesus berkata biar mereka bertumbuh bersama. Artinya Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah manusia dengan berbagai macam ragamnya. Tetapi selama kita tidak terpengaruh, karena kita ditanam di dalam benih, di dalam tanah yang subur, kita akan bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Sehingga berakhir kita akan berbulir untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada kita, mau apa enggak. Ya. Saya hanya bisa berdoa, saya berdoa setiap hari. Supaya semua selamat. Amin. Semua nama saudara saya sebut. Karena itu nanti kalau Pak Simon tidak keberatan sama rahasia, saya minta nama komplit ya. Ada namanya disebut. Kalau bisa sama tanggal lahir sekalian. Karena kalau ulang tahun bisa diserai kasih selamat. Haleluya. Karena semua jemaat saya tahu namanya. Tapi tadi waktu berdoa buat anak-anak saya bingung. Antara si Eno sama si Beryl siapa yang lebih tua ya, saya nggak tahu tadi. Ya, saya nggak tahu kan karena saya sebut dari yang paling tua Kera kan. Terus Grace. Terus si Kenneth. Habis itu saya bingung yang mana duluan ini. Ya. Nah saya sebagai gembala, saya kalau tahu namanya kan bisa saya doakan. Ya. Saya berdoa supaya kita semua selamat. Amin. Ya. Karena waktunya sudah sangat dekat. Tantangan semakin banyak. Karena apa? Karena itu bagian daripada proses yang Tuhan kerjakan supaya kita murni. Kita sudah belajar tentang si Daud kan. Yang dia pilih 5 batu yang licin. Batu yang tidak ada celahnya. 5 batu. Kita sudah belajar 5 batu ini melambangkan Torah. Untuk melawan si setan kita butuh Torah. Kita butuh firman. Tanpa firman kita jatuh. Karena itu saudara komunikasi oleh Bapak Yahweh. Mari ya. Sebentar kita akan masuk ke dalam acara basuh kaki. Saya tidak tahu Pak Simon sama anak-anak, ibu pernah nggak melakukan acara basuh kaki? Nanti kita akan melakukan basuh kaki. Suami istri. Kalau bukan suami istri, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Suami istri tanpa memandang umur, yang suami membasuh istrinya lebih dahulu. Karena Yesus basuh muridnya lebih dulu. Haleluya. Ya. Nah, waktu kita membasuh kaki, saling merendahkan diri, saling mendoakan. Waktu kau dibasuh kaki, ya doakan yang membasuh. Supaya sama-sama diberkati. Kemudian kita akan masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang berasal dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena itu arahkan hatimu, seluruh keberadaan roh, jiwa dan tubuhmu kepada Dia. Dia yang kudus yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Dan angkatlah tanganmu kepadanya. Haleluya. Terimalah semua janji berkat Elohim dalam hidupmu.
Bawa berkat itu dalam hidupmu. Amin. Bawa berkat itu dalam rumah tanggamu. Amin. Bawa berkat itu dalam keluarga besarmu. Amin. Dan bawa berkat itu ke dalam lingkungan dimanapun engkau ditempatkannya, dan jadilah berkat bagi banyak orang untuk hormat dan kemuliaan namanya. Semua janji berkat Elohim terjadi dalam hidupmu. Juga apa yang tertulis dan dinyatakan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Yahweh akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Amin. Baru satu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Amin. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Yahweh akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti lain dan beribadah kepadanya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Amin. Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin.